Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang terhormat, Ketua Sidang, Profesor Tandio Rahayu. Yang terhormat, Sekretaris Sidang. Yang terhormat, Penguji 1, Penguji 2, dan Penguji 3. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua dapat berkumpul, masih diberikan nikmat, kesehatan, dan kebahagiaan. Mohon izin, saya Al Imran Yolanda Putra, NIM 6211419027, ingin memaparkan hasil penelitian saya atau skripsi saya dengan judul Analisis Gerak Tendangan Penalti pada Atlet U19 Klub Futsal Fanta Boys di Kota Tanjung Pinang. Yang pertama ada latar belakang di mana atas dasar pendalaman masalah yang peneliti telaah terhadap tim futsal U19 Klub Futsal Fanta Boys di Kota Tanjung Pinang, diketahui bahwa persentase data pada saat observasi, yaitu dari 3 kali kesempatan tendangan penalti, hanya satu tendangan yang menghasilkan gol dengan persentase 33% dan dua tendangan tidak dapat menghasilkan gol dengan persentase sebesar 66,6%. Kemudian dari latar belakang tersebut diketahui dan teridentifikasi 3 masalah. Yang pertama, kurangnya pemahaman atlet dalam analisis gerak tendangan penalti futsal. Yang kedua, kemampuan dan pemahaman atlet kurang dalam melakukan tendangan keras yang akurat ke arah gawang lawan. Dan yang ketiga, analisis biomekanik yang lemah pada tendangan penalti untuk mengidentifikasi kesalahan dan mencari solusi supaya dapat terciptanya peluang gol. Kemudian pada penelitian ini terdapat batasan masalah, di mana batasan masalah tersebut meliputi jarak tendangan, waktu tendangan, kecepatan tendangan, dan besar sudut segmen tubuh. Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana analisis gerak tendangan penalti futsal pada atlet U19 Klub Futsal Fanta Boys di Kota Tanjung Pinang. Yang kedua, bagaimana tingkat keberhasilan tendangan penalti futsal pada atlet U19 Klub Futsal Fanta Boys di Kota Tanjung Pinang. Kemudian, tujuan penelitian ini juga sebanyak 2. Yang pertama, tujuan pertama adalah menganalisis gerak tendangan penalti futsal pada atlet U19 Klub Futsal Fanta Boys di Kota Tanjung Pinang. Kemudian tujuan penelitian yang kedua adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan pada tendangan penalti futsal atlet U19 Klub Futsal Fanta Boys di Kota Tanjung Pinang. Penelitian ini memiliki 2 manfaat. Yang pertama, yaitu manfaat teoritis, di mana manfaat teoritis ini menambah pengetahuan serta wawasan mengenai analisis gerak tendangan penalti pada olahraga futsal dengan menerapkan ilmu-ilmu yang didapatkan pada saat perkuliahan. Kemudian, manfaat praktis dibagi menjadi 3. Yang pertama, manfaat bagi peneliti. Manfaat bagi peneliti yaitu untuk mengetahui gerakan tendangan guna meningkatkan performa penampilan dan pencegahan cedera pada diri atlet futsal. Kemudian yang kedua, bagi pelatih, untuk menambah pemahaman tentang ilmu biomekanik, meningkatkan performa atlet, dan dapat mengidentifikasi tendangan yang berpeluang masuk atau menghasilkan gol. Kemudian, bagi atlet, bermanfaat untuk meningkatkan performa dan evaluasi dalam melakukan tendangan penalti, supaya tendangan akurat dan berhasil masuk ke gawang serta meraih prestasi maksimal. Landasan teori pada penelitian ini, yang pertama adalah futsal. Futsal dapat dikategorikan sebagai olahraga yang hampir mirip dengan sepak bola, tetapi dimainkan di lapangan yang lebih kecil. Lama waktu permainan futsal adalah 2 kali 20 menit, dimainkan dengan 1 kiper dan 4 pemain. Lapangan permainan futsal juga tidak sebesar lapangan sepak bola. Panjang lapangan futsal sekitar 38 sampai dengan 42 meter,
dan lebar 15 sampai dengan 25 meter. Kemudian, landasan teori selanjutnya adalah teknik dasar dalam menendang. Teknik dasar dalam menendang sebenarnya tidak jauh berbeda dari teknik dasar dalam menendang pada olahraga sepak bola. Di mana teknik dasar menendang dalam futsal itu menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam permainan, karena permainan futsal adalah permainan yang tujuannya untuk menghasilkan gol, dan untuk menghasilkan gol dibutuhkan tendangan yang akurat serta tendangan yang berpower. Kemudian ada analisis biomekanika tendangan futsal, di mana tendangan yang baik dan benar itu merupakan tendangan yang memiliki 3 fase. Yang pertama fase persiapan, fase pelaksanaan, dan fase follow through atau fase lanjutan. Kemudian analisis biomekanika pada tendangan futsal tidak jauh dari kegiatan bergerak, di mana gerak ini merupakan proses yang melibatkan tubuh, baik itu sebagian maupun seluruh bagian tubuh. Tendangan penalti futsal adalah tendangan bebas yang berjarak 6 meter dan dilakukan secara langsung oleh pemain ke arah gawang lawan. Penyebab tendangan penalti dalam permainan futsal itu karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang pemain di dalam daerah penalti timnya sendiri. Kemudian wasit menghukum dengan memberikan penalti. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis dan desain penelitian pada skripsi saya yaitu penelitian analitik dengan metode one case shoot study, di mana metode ini merupakan metode perekaman tunggal, dilakukan perekaman dengan 1 kali take. Kemudian teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara observasi, dokumentasi, kemudian dianalisis. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah seluruh anggota klub futsal Fanta Boys atau atlet yang berusia di bawah 19 tahun. Kemudian teknik penarikan sampel yang peneliti gunakan merupakan jenis purposive sampling. Instrumen pada penelitian ini berupa kamera digital, tripod kamera, laptop, kemudian aplikasi Kinovea versi 0.9.5, lalu ada bola futsal dan juga alat tulis. Selanjutnya teknik analisis data, di mana data diambil pada saat hari pengambilan data, kemudian video dimasukkan ke dalam laptop dengan aplikasi Kinovea versi 0.9.5 dan dianalisis. Prosedur penelitian, peneliti mempersiapkan dan memberikan arahan kepada sampel, kemudian sampel diberikan waktu secukupnya untuk melakukan pemanasan. Lalu pada saat pengambilan data terbaik sampel akan dianalisis. Selanjutnya ada hasil. Data yang didapatkan berupa data antropometri, di mana BMI atau indeks massa tubuh dari sampel dikatakan normal dengan minimum BMI yaitu sebesar 19,11 kg per meter kuadrat dan BMI maksimum 22,09 kg per meter kuadrat. Rata-rata BMI yaitu 20,236 kg per meter kuadrat. Kemudian peneliti mendapatkan data kinematik dari penelitian berupa data kecepatan bola, di mana rata-rata kecepatan berada pada 22,35 meter per second dengan standar deviasi 2,471 second. Kemudian kecepatan tercepat sebesar 27,27 meter per second, di mana
Sudut hasil tendangan dengan rata-rata 19,95 derajat dengan standar deviasi 13,787 derajat. Sudut kemiringan dengan rata-rata 73,27 derajat, standar deviasi 3,750 derajat. Lalu peneliti dapat menyimpulkan dua hal. Yang pertama, pada fase persiapan, terutama pada bagian fleksi foot backswing, dapat dimaksimalkan dengan cara sudut tidak lebih dari 93 derajat. Dan sudut ini dikatakan efektif. Dari total 9 sampel, terdapat 2 sampel yang memiliki sudut tidak lebih dari 93 derajat. Kemudian, pada fase follow through, pada gerakan ekstensi foot follow through, dimaksimalkan dengan sudut yang lebih dari 127,7 derajat, dapat dikategorikan sebagai sudut yang efektif dan efisien. Terdapat 8 dari 9 sampel dengan sudut yang lebih dari 127,7 derajat. Yang rata-ratanya adalah 157,87 derajat. Kemudian kesimpulan yang kedua, untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, tingkat keberhasilan tendangan penalti pada atlet futsal U19 klub futsal Fanta Boys di Kota Tanjung Pinang diketahui sebesar 59%. Selanjutnya ada saran. Di mana saran bagi peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti selanjutnya dapat memfokuskan penelitian dalam pengambilan video yang berfokus pada impact pengenaan kaki dengan titik bola. Kemudian, untuk pelatih, agar pelatih dapat memberikan upaya peningkatan performa tendangan dengan latihan akurasi menggunakan target atau shooting drill. Sekian presentasi atau pemaparan hasil penelitian skripsi saya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ketua sidang, sekretaris sidang, penguji 1, penguji 2, dan penguji 3 atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak salah kata dalam pengucapan pada saat paparan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.